Shalom jemaat Tuhan, tiba saatnya pada hari ini kita ingin memuji Tuhan, kita ingin menyembah Tuhan. Sebelum itu mari jemaat Tuhan kita mau satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau terlalu baik bagi kehidupan kami. Tuhan, tiba saatnya Tuhan pada hari ini kami ingin memuji, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memuji menyembah-Mu, kuasa Tuhan terjadi bagi kami. Kesembuhan terjadi bagi kami, pemulihan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yes. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari jemaat Tuhan katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, kaulah kuatku, haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yes, nikmat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya
kepadamu Tuhan. Penyembahan kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ajaib Engkau Yesus, ajaib Engkau ya Tuhan, memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami. Haleluya. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, amin. Ku yakin, kemenangan, yes, amin, terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, amin, tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan ya Tuhan, amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan 1 bulan ini tentang kemerdekaan. Mari kita berdoa lebih dahulu supaya kita diberkati Tuhan dalam renungan pada hari ini. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu mendengarkan suara-Mu lagi. Dan biarlah Engkau Tuhan memerdekakan kami di dalam kami beribadah dan menikmati kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah umat Allah di berbagai tempat dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, ada beberapa jemaat yang bertanya tentang perjamuan kudus dan firman Allah yang setiap bulan diberikan tema.
Nah Bapak Ibu, saya bahas tentang perjamuan kudus. Kita tahu sebagai orang percaya atau orang Kristen, ada sakramen yang kita lakukan. Yang pertama adalah baptisan, yang kedua perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah sakramen atau sakramentum, di mana kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Namun di dalamnya saudara-saudara ada komitmen kita di dalam menikmati perjamuan kudus. Nah komitmen itulah yang kita sandingkan dengan firman Tuhan setiap bulan. Jadi setiap bulan kalau kita dengar firman Tuhan dengan tema 1 bulan ini, itu yang kita lakukan dan kita harus membangun komitmen kita. Bulan lalu kita bicara tentang ucapan syukur, maka 1 bulan itu kita sedang melatih diri kita untuk kita komitmen di hadapan Tuhan bagaimana kita terus bersyukur di tengah-tengah kondisi keadaan yang begitu luar biasa. Dan kita percaya orang-orang yang mengucap syukur dan membangun komitmennya di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Nah untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam bulan ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus setelah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan orang percaya dan kemerdekaan sebagai umat yang beragama. Nah, saudara-saudara, saya ambil di dalam Yohanes 8 ayat 36. Demikian firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya memulainya dengan satu pernyataan yang ada dalam Mukadimah Undang-Undang 1945. Demikian Undang-Undang 1945 di dalam pendahuluannya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada kata penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penjajahan itu tidak sesuai katanya dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya orang yang merdeka itu tidak dijajah oleh orang lain untuk mengekspresikan kemanusiaannya. Dan ini adalah bentuk keadilan terhadap orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 sudah dinyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka sebagai umat ciptaan Allah, sebagai umat yang beragama, dan sebagai anak bangsa yang tinggal di Republik Indonesia ini? Menurut saya, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan dan sebagai umat yang beragama yang diakui di negara Indonesia ini, sebagai orang Kristen, saya mau katakan puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sekalipun memang masih ada tindakan kekerasan dalam hal beribadah di beberapa tempat. Tapi tidak semua berlaku, saudara-saudara, di negara kita tindakan kekerasan orang-orang yang beribadah. Pemerintah memberikan kesempatan ruang untuk setiap pemeluk agama melakukan kegiatan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan dari umat yang beragama di Indonesia. Kita tahu ada begitu banyak umat beragama di Indonesia yang saat ini kita lihat bisa berdampingan, bisa beribadah bersama-sama, menikmati kebebasan yang luar biasa tentu di dalam beribadah. Kalau kita bahas tentang masalah kesehatan, ekonomi,
atau hukum atau politik atau apa saja, memang kita tidak pungkiri masih ada bentuk ketidakadilan saudara-saudara. Terutama bagi masyarakat kalangan bawah. Tetapi bukan berarti pemerintah Indonesia berdiam diri. Pemerintah terus berusaha mengejar keadilan dan peri kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa melihat ada pembangunan infrastruktur. Kita merasakan saat ini jalan-jalan saudara-saudara dibangun. Untuk apa? Untuk supaya ada sambung menyambung di antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kita melihat ada pemberian modal kerja UMKM. Terus digalakan saudara-saudara untuk UMKM ini supaya apa? Roda ekonomi berjalan dengan baik. Ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam segala bidang. Kemarin saya ditelepon oleh rekan saya yang begitu baik, beliau memberitahu ini ada pelatihan untuk anak-anak yang lulus dari SMA atau STM, dari SMK untuk bisa dilatih dalam bidang otomotif, dalam bidang mechanical, electrical, dan dalam bidang-bidang yang lain. Kita juga melihat wajah TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan negeri. Terus mereka melakukan terobosan-terobosan untuk memberi rasa aman dan keadilan bagi masyarakat tentunya. Ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintahan yang terus ada saudara. Baik pemerintahan yang terdahulu maupun pemerintahan yang sekarang. Kita memberikan appreciate untuk hal itu. Kalau dibilang belum sempurna, ya memang belum sempurna. Tapi kita harus hargai jerih lelah atau peran pemerintah dan stakeholder yang ada. Bahkan masyarakat yang terus membangun untuk manusia seutuhnya sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Yang masih terus diupayakan, terus berjalan oleh pemerintah untuk mensukseskan keadilan dan peri kemanusiaan. Ini luar biasa. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersama-sama sinergi untuk membangun keadaan negara atau bangsa ini lebih baik lagi. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa merasakan bagaimana pemerintah bekerja keras. Para dunia kesehatan tentu dokter, perawat, volunteer, sukarelawan begitu kerja keras. Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan menteri-menteri yang lain bekerja begitu luar biasa. Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW di lingkungan kita masing-masing bekerja begitu luar biasa. Mereka memikirkan bagaimana membuat terobosan untuk supaya vaksin ini bisa dinikmati, dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Luar biasa. Saya melihat dan merasakan bagaimana pemerintah, terutama pemerintah Bekasi di mana saya tinggal di Bekasi. Wali Kota Bekasi begitu kerja keras bersama dengan stakeholder yang ada. Dan para pemimpin umat bekerja sama, TNI Polri saling bekerja sama untuk mensukseskan yang tadi saudara-saudara, kemerdekaan seutuhnya sebagai umat yang beragama, sebagai orang atau bangsa yang merdeka. Dan kalau ada kekurangan di sana sini itu kita tidak bisa pungkiri. Tetapi kita juga harus lihat di sisi lain. Bahwa begitu kerja keras mereka untuk mensukseskan manusia seutuhnya atau manusia yang merdeka. Itu dikerjakan saudara. Jadi kita harus memberikan apresiasi buat pemerintahan yang ada. Yang sekarang ini maupun yang dahulu.
yang dikerjakan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Nah, saudara-saudara, masalahnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara harus juga mengerti bahwa bukan saja merdeka sebagai umat yang beragama, tapi kita juga merdeka seutuhnya sebagai ciptaan Tuhan. Ini penting, ini dia. Nah, jadi kalau kita telusuri saudara-saudara atau kita tanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Jadi apa yang belum merdeka sebagai ciptaan Tuhan menurut pandangan orang percaya? Nah, ada beberapa hal yang saya coba bahas saudara-saudara, ada 3 hal. Yang pertama saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang Kristen itu belum merdeka secara utuh. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya dengan iman percaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini dia alasannya. Kenapa demikian? Karena saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu yang kita kenal hanya sebagai juru selamat. Orang Kristen, saudara-saudara hanya mengenal Yesus itu sebagai juru selamat. Apakah ini bisa kita pungkiri? Tidak. Benar bahwa Yesus itu sebagai juru selamat. Dia sudah menyelamatkan kita dari dosa kita. Dia yang menghapus segala dosa kita. Dia yang menjadi berkat buat orang percaya. Untuk kita diselamatkan dari hukuman yang kekal. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Untuk itulah saudara-saudara kita melakukan perjamuan kudus. Sebagai sakramen atau sakramentum. Kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuhnya yang hancur. Darahnya yang tercurah. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bukan saja kita mengingat. Tetapi kita harus memberi komitmen dalam perjamuan kudus. Nah, untuk itu saudara kita harus mengerti betul. Bahwa perjamuan kudus itu tidak main-main saudara. Ada banyak orang melakukan perjamuan kudus sekedar saja. Tetapi sebetulnya ada komitmen di dalamnya. Nah, untuk itu saudara-saudara, jemaat GB Duta Harapan itu selalu setiap bulan melakukan sakramen. Di dalamnya ada komitmen yang dibangun oleh jemaat untuk melatih jemaat. Supaya perjamuan kudus itu sakral. Penting di dalam merenungkan kematian Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Dan kita harus membangun komitmen. Nah, hari ini saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita tidak bisa sangkali itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sisi lain saudara-saudara, di sini ada ketimpangan dalam peringatan umat Tuhan pada Allah. Kita hanya mau diselamatkan. Tetapi kita sulit untuk tunduk taat pada perintah Allah. Memang Tuhan Yesus sudah melakukan karya keselamatan. Tapi di sisi lain kita harus tahu Tuhan Yesus itu Tuhan. Yang harusnya saudara-saudara, Dia yang memerintah kehidupan kita. Tapi sebaliknya malah kita memerintah Tuhan. Konsep ini masih sebagian orang Kristen belum dipahami sesungguhnya. Kita banyak mengklaim tentang janji-janji Tuhan. Ya, memang ada dalam kebenaran firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan. Tetapi kita harus juga sadari saudara-saudara bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah yang memerintah hidup kita. Dialah yang mengendalikan hidup kita. Bukan kita saudara-saudara yang memerintah Tuhan. Ini yang jadi persoalan di tengah-tengah orang Kristen. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Sesungguhnya saudara-saudara, seharusnya kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi Yesus juga Tuhan dalam hidup kita.
Jadi bagaimana kita harus bertindak sebagai manusia yang merdeka? Ini pertanyaan. Kita sebebasnya dengan Allah berbicara. Tetapi kita juga orang-orang yang merdeka harus memiliki etika dalam kita berkomunikasi dengan Allah yang sudah memerdekakan kita. Artinya apa? Ya kita yang orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita punya etika di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pengikut atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Memiliki etika. Bukan kita mengklaim saudara-saudara. Bukan kita jadikan Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya seperti mungkin hansip atau tukang roti atau pegawai asuransi. Tidak, dia Tuhan yang memerintah hidup kita. Jadi saudara-saudara harus dimengerti bahwa Tuhanlah yang memerintah hidup kita. Nah ini yang menjadi saudara-saudara persoalan. Orang Kristen belum merdeka secara utuh. Karena apa? Tuhan Yesus hanya sebagai juru selamat. Bukan sebagai Tuhan. Nah hari ini kalau kita mau merdeka, kita jadikan Tuhan Yesus juru selamat. Tetapi kita juga harus mengerti dialah Tuhan yang memerintah hidup kita. Maka ketika kita berdoa, kita meminta biar kehendak Tuhan yang jadi. Saudara, ketika saya dalam pergumulan yang luar biasa, beberapa tahun belakangan ini, kondisi keluarga kami, terutama istri, kami mengalami begitu tentu masalah kesehatannya. Tapi saya coba saudara-saudara mengendalikan hidup saya untuk tidak memerintah Tuhan. Saya berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Supaya apa saudara yang dikasih Tuhan? Supaya saya memposisikan diri saya. Bahwa saya hanya memohon belas kasihan Tuhan. Dan biar Tuhan yang bekerja untuk kesembuhan istri saya. Saya tidak berani mengklaim Tuhan. Saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Saya mohon Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita ingat waktu Tuhan Yesus mau disalib, Tuhan Yesus berdoa. Beberapa kali Tuhan Yesus berdoa, 3 kali. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau boleh lalukan cawan ini. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Biarlah kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa surga berdaulat atas kita. Nah untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita orang-orang Kristen hari ini. Kita jadikan Tuhan Yesus juru selamat. Tapi kita juga harus tahu, jadikan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Kalau hari-hari ini kita menghadapi masa pandemi, dan bukan saja kita, tapi seluruh rakyat Indonesia mengalami masa pandemi. Kita minta kehendak Tuhan, saudara. Bukan kehendak kita. Supaya Tuhan selamatkan kita. Tuhan selamatkan keluarga kita. Tuhan beri kesehatan buat keluarga kita, buat kehidupan kita. Tapi kita harus serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kehendak Tuhan, saudara-saudara, ketika saudara sakit, parah, dan tiba-tiba kehendak Tuhan mau panggil kita, itu pun puji Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan kita, itu pun kehendak Tuhan. Berarti Tuhan masih mau pakai kita untuk kita mewartakan kabar baik. Untuk mewartakan tentang Kristus yang mati di atas kayu salib. Yang bangkit untuk memerdekakan hidup kita. Supaya apa? Supaya orang tahu di dalam Kristus ada kemerdekaan yang penuh. Nah ini yang pertama saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa orang Kristen belum merdeka secara utuh? Karena kasih Tuhan yang sempurna itu tidak diresapi, tidak dihayati
dan diwujud nyatakan secara nyata di tengah-tengah orang percaya, di tengah-tengah gereja maupun di tengah-tengah orang lain. Ini yang menjadi persoalan saudara-saudara. Kita ini diselamatkan oleh kasih Tuhan. Dan Tuhan mau kasih itu dinikmati oleh orang lain. Oleh keluarga kita, oleh sesama jemaat, oleh gereja, oleh masyarakat. Memang ada sebagian orang Kristen sudah menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan nyata. Itu tidak bisa kita sangkali. Tetapi belum semua orang percaya melakukan kasih Tuhan. Satu kali saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya diundang presentasi tentang pelayanan penjara. Karena memang saya terlibat pelayanan penjara saudara-saudara. Jadi ada salah satu komunitas gereja mengundang saya untuk bicara tentang pelayanan penjara. Dan pelayanan penjara saudara-saudara, kita memberi kehidupan kita seutuhnya. Kita melayani firman, kalau ada berkat kita boleh bersama-sama, makan bersama-sama, ya kita beri hidup kita buat saudara-saudara kita yang ada di dalam penjara. Tetapi ada seorang ibu berdiri dan bertanya, dia katakan, kenapa Bapak mau lakukan itu dan Bapak mau capek-capek melayani orang yang ketahuan sudah berbuat jahat. Nah, saya katakan kepada ibu itu, ibu itu katakan begini, mereka sepatutnya dihukum sebagai efek jerah supaya mereka bertobat. Ya baik. Dan jawaban saya pada ibu itu, Bu, tidak semua yang masuk penjara itu orang jahat. Ada juga orang baik karena fitnah, karena satu lain hal mereka masuk dalam penjara. Dan kalaupun mereka berbuat jahat, mereka sudah dihukum oleh negara. Ada kuhapnya, mereka sudah dihukum dan mereka harus menjalani hukuman itu. Saya katakan masakan kita anak-anak Tuhan mau menghukum lagi mereka. Ini tidak etis. Dan saya katakan kita anak-anak Tuhan diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan untuk melayani mereka. Saya percaya ketika mereka dilayani, mereka akan mengalami lawatan Tuhan. Dan banyak sudah yang saya lihat ketika pelayanan sinergi dengan lembaga pemasyarakatan dengan pemerintahan Dirjen Lapas, banyak orang-orang yang bertobat. Banyak orang-orang yang kembali ke jalan yang benar. Mereka terima Yesus dan mereka ada juga yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya ibu ini diam dan menerima pandangan saya. Dan akhirnya ibu ini terlibat dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk sama-sama menyatakan kasih Tuhan. Saya teringat dalam Matius 25 ayat 35. Ini pernyataan kasih Tuhan yang luar biasa. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, pernyataan Tuhan Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya
untuk aku. Inilah wujud kasih saudara. Yang Tuhan Yesus nyatakan. Bahwa kalau kita lakukan itu kepada orang yang hina, termasuk orang yang dipenjara. Itu kita sudah menyatakan kasih Tuhan. Kita sudah berbuat kepada Tuhan tentang kasih Tuhan yang nyata. Nah ini yang harus terus dilakukan oleh orang Kristen, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada orang Kristen menekankan tentang doa yang berkuasa untuk menjawab segala pergumulan hidup mereka. Tidak salah. Keluarga mereka, rumah tangga mereka, bahkan pergumulan bangsa ini kita doakan. Ya, setuju. Namun orang Kristen sering lupa kata ora et labora. Berdoa dan bekerja. Yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kekristenan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita boleh berdoa, tapi kita juga harus bekerja untuk menyatakan kasih Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan bisa melanda keluarga kita? Bagaimana kasih Tuhan bisa melanda gereja kita? Lingkungan di mana kita tinggal, bahkan bangsa ini. Kalau kita tidak mewujud nyatakan kasih Tuhan, kita hanya bersembunyi di perkataan doa. Ya kita berdoa saja, ya kita berdoa saja. Tidak salah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tidak salah. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga harus tahu, kita harus melakukan segala sesuatu. Kita harus bekerja mewujud nyatakan kasih Tuhan. Tidak cukup dengan perkataan doa saja. Tetapi kita harus berbuat. Ini yang penting saudara-saudara. Bagaimana kasih Tuhan bisa dirasakan oleh keluarga, oleh orang lain? Kalau konsep ini seperti yang saya bicarakan ini. Berdoa itu perlu, tapi kerja juga perlu. Berdoa tanpa bekerja ibarat sayur tanpa garam, hambar saudara-saudara. Kerja tanpa doa ibarat garam tanpa sayur dan lauk pauk. Maka yang terjadi saudara-saudara kalau kita makan garam saja, ya terjadi saudara-saudara efek kesehatan kita jadi darah tinggi. Jadi harus sejalan, berdoa dan bekerja. Mewujud nyatakan saudara-saudara kasih Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa ini, kita kasihi bangsa ini. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk keluarga kita, tapi kita harus kerjakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini yang benar saudara-saudara. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi dasarnya harus benar untuk kita mewujud nyatakan. Dan ini belum merdeka seutuhnya orang Kristen atau orang percaya yang sering kita sebut. Yang ketiga saudara-saudara, orang Kristen belum merdeka. Kenapa? Karena sulit untuk bisa menerima perbedaan di antara kita. Dan terhadap sesama manusia. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa merdeka secara utuh atas bangsa ini? Bagaimana kita merdeka secara utuh? Secara anak-anak Tuhan. Ya kan? Nah ini perlu saudara. Kita sering nyanyi saudara-saudara, ada lagu, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tetapi hari-hari ini saudara-saudara, lagu ini yang tadi saya nyanyikan sekedar hanya nyanyian biasa. Tidak dihayati lagi oleh gereja-gereja Tuhan. Tidak dinyatakan di tengah-tengah gereja. Kalau toh ada hanya sebagian gereja saja yang sadar akan pentingnya kebersamaan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan. Memang tubuh Kristus seharusnya sudah tidak lagi memagari dirinya sendiri. Memang gereja Tuhan harusnya menghancurkan tembok-tembok penghalang ini. Tidak membangun lagi temboknya sendiri-sendiri. Hanya karena perbedaan organisasi. Jadi kita berbeda saudara, sudut pandangnya. Persoalan yang besar bagi umat Kristen saat ini
Bukan karena organisasinya, tetapi pelaku-pelaku organisasinya yang memang tidak menyadari pentingnya kebersamaan, pentingnya tubuh Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya pendeta yang rindu sekali gereja menjadi tubuh Kristus. Gereja yang dibangun sesuai dengan keinginan Kristus dalam doanya. Menjadi satu. Itu diwujud nyatakan di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus pernah berdoa, biarlah mereka menjadi satu. Dan ini yang harus didengungkan oleh gereja-gereja di Indonesia, oleh anak-anak Tuhan. Dan kalau ini bisa saudara-saudara diwujud nyatakan, maka orang Kristen disebut merdeka secara utuh. Tidak semua juga organisasi Kristen jelek. Ada yang memikirkan keesaan gereja. Ada yang memikirkan tubuh Kristus. Tidak semua yayasan Kristen jelek. Saya percaya ada yayasan-yayasan yang luar biasa. Yang memikirkan tentang tubuh Kristus. Tidak semua yayasan misi jelek. Semua memikirkan tentang pembangunan tubuh Kristus yang utuh. Mungkin hanya sebagian saja kecil. Tapi saudara-saudara, yang kecil ini juga saudara-saudara akan merusak saudara-saudara, mengganggu keelokan tubuh Kristus. Padahal Tuhan rindu, kita rindu supaya gereja bisa menjadi contoh teladan, menjadi tubuh Kristus yang am. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin saja karena keegoisan kita. Nah, kita harus bertobat dalam hal ini. Kita harus bertobat dalam hal ini. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita bisa mewujud nyatakan tubuh Kristus di kota, dimanapun kita berada, bahkan di atas bangsa ini, bahkan di tengah-tengah pandemi ini kita bersatu, bergandeng tangan saudara-saudara, berdoa untuk bangsa ini dipulihkan. Dan kita wujud nyatakan bersama-sama gereja bergerak. Maka bangsa ini juga akan mengalami pemulihan. Karena gereja juga mengambil tindakan-tindakan yang positif. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kesimpulannya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita menyadari, orang Kristen menyadari bahwa kita yang menerima Kristus secara utuh, dia pasti benar-benar merdeka dalam hidupnya. Yesus bukan saja menjadi juru selamat, tapi Yesus adalah Tuhan. Dengan mewujud nyatakan Yesus sebagai Tuhan dan kasih yang sempurna yang kita terima dari Tuhan dan kita nyatakan itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah tubuh Kristus, maka gereja secara pribadi, secara organisasi benar-benar merdeka luar biasa. Dan atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen dapat memerdekakan orang lain. Dan orang lain menikmati kemerdekaan itu. Dan akhirnya keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan, bangsa dipulihkan. Untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan hari ini. Kiranya kita benar-benar menjadi orang yang merdeka dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus bulan Agustus ini. Dalam minggu pertama, siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Di tempat saudara berada, kita akan masuk dalam sakramen kudus, perjamuan kudus. Untuk itu kita berdoa lebih dahulu untuk menikmati kemuliaan, kuasa dan kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami mengucap syukur, mengingat lagi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya yang terpecah-pecah,
Darahnya yang tercurah untuk menyelamatkan kehidupan kami dengan kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus memberi tubuhnya buat kami. Kalau korban yang sesungguhnya buat kami. Biarlah kami hari ini bersama-sama sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada menikmati perjamuan kudus-Mu. Dan di dalam perjamuan kudus ini ada komitmen kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mewujud nyatakan kasih Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup saling mengasihi, menerima perbedaan itu di tengah-tengah kehidupan berjemaat, tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami siap menikmati perjamuan kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Perhatikan firman Allah. Demikian bunyi firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita makan roti ini sambil mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita ambil anggur di tangan kanan kita atau cawan yang berisi anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Sambil memandang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kemerdekaan yang utuh, yang penuh dalam hidup kami. Biar kami mewujud nyatakan itu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Berkati sidang jemaat-Mu, berkati umat-Mu, berkati mereka Tuhan yang butuh pertolongan tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati negeri ini. Berkati di mana kami tinggal, di kota di mana kami diam Tuhan. Berkati kota Bekasi. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berkati para menteri. Berkati TNI Polri. Berkati Tuhan kehidupan bangsa ini. Bagimulah segala kemuliaan dan kejayaan. Terima kasih Tuhan kami boleh menikmati perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Duta Harapan. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa info yang perlu diketahui oleh Jemaat GBI Duta Harapan. Yang pertama, ibadah raya masih dilakukan secara online sampai pemberitahuan berikutnya. Untuk persembahan dan persepuluhan minggu ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa mengirimkan bukti transfernya ke nomor 0821 223 88177.
Setiap hari Senin dan Selasa selama ibadah online berlangsung, diadakan doa sepakat via Zoom. Bagi jemaat Tuhan bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti doa bersama pada jam 8 malam. Dan untuk linknya akan dikirimkan ke grup WA seperti grup pelayan, grup youth, grup teens, grup kaum bapak, dan grup kaum ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti program Rumah Masa Depan dapat mentransfer iuran 20.000 ke rekening Diakonia. Dan jemaat Tuhan terus dukung gerakan 5.000 dan boleh transfer ke rekening gereja. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita akan menikmati berkat Tuhan, dan mari persiapkan hati saudara, hidup saudara untuk hari ini menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sebelumnya saya percaya saudara-saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.